Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Semoga kita semua sehat, kita semua baik dan luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini merayakan peristiwa yang besar, yang akbar. Itulah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, diturunkan ke dalam dunia ini. Maka ini merupakan satu sukacita besar bagi gereja untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan sampai akhir zaman. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama bersyukur, bersama-sama merayakan hari dicurahkannya Roh Kudus ini dengan memuji Tuhan. Kidung Keesahan 331 bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian minggu di hari Pentakosta ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah nas pembimbing kita pada minggu hari ini, hari Pentakosta, yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Karena itu mari jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Seraya kita mengingat firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku,
dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu, semua saudara-saudara, jemaat yang ada di rumah, mari kita sama-sama merendahkan hati kita, mengaku segala dosa kita, dan memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini, di mana kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan nyata dalam hidup kami. Terlebih khusus di hari ini, hari Minggu, hari kemenangan, tetapi juga hari di mana kami memperingati dicurahkannya, diturunkannya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Kami bersama-sama bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan. Namun seketika kami tertunduk dan malu, karena sadar kami bukanlah siapa-siapa. Kami tidak layak padamu Tuhan, karena kami orang-orang yang berdosa. Oh, dalam sepanjang hidup kami mengiring Tuhan, sepanjang minggu ini kami tidak kebal dan tidak luput dari yang namanya salah, pelanggaran, dan bahkan dosa. Baik itu melalui pikiran-pikiran kami, perkataan, sikap, bahkan perbuatan kami, baik terhadap Engkau, terhadap sesama, lingkungan, maupun juga terhadap diri kami sendiri. Ya Tuhan, ya Abah, ya Bapa, kami merendahkan diri memohon kepadamu. Kasihanilah kami, ampunilah kami, layakkanlah kami Tuhan, oleh darah-Mu yang kudus, oleh kuasa dan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terpujilah Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh menyambut pengampunan yang daripada Tuhan dengan mendengarkan berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang terambil dalam Efesus 4 ayat 7, 17 dan 30. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau bersorak-sorai mengagungkan namanya dengan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari semua bangkit berdiri, yang ada di rumah. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai. Roh Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat di telingannya. Hari ini hari apa? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia
curahkan untuk membebaskan kita dan memampukan kita melayani dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena itu mari kita akan menyambut dan merenungkan firman Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan hatimu untuk kita dilawat lagi oleh firman-Nya. Kita memuji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, aku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Mari dengan kesungguhan hati dan kesiapan hati kita menyambut firman. Kita menyanyikan pujian ini sebagai doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Kerinduan hati kami. Mari Bapa, Kau buka hati kami untuk kami sungguh-sungguh boleh dilawat lagi oleh firman-Mu dan oleh Roh-Mu. Engkau sungguh boleh menjamah setiap hati kami sehingga kami boleh siap mendengarkan firman. Dan dengan kami siap mendengarkan firman, biarlah Engkau melawat setiap kami, memberkati kami sehingga firman-Mu kami pahami, firman-Mu kami hidupi, dan firman-Mu itu yang menjadi pelita suluh terang yang menuntun kami untuk kami terus menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah sedia mendengarnya. Bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang akan menerima firman bersama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kesempatan lagi kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Inilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita saat ini di minggu dan di hari Pentakosta ini, semua orang percaya di muka bumi merayakan yang disebut juga sebagai hari lahirnya gereja, di mana Roh Kudus, Roh yang sungguh-sungguh hidup, yang adalah pribadi Allah ketiga itu, sungguh boleh nyata dan berkarya di tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah pasti tahu dan pahami Pentakosta itu apa artinya. Ya, kalau bahasanya, harafiahnya hari ke-50, ya. Dan itu dihitung sejak Yesus bangkit, ya. Dan 50 hari dia sungguh boleh dicurahkan, Roh Kudus boleh nyata di tengah dunia. Atau boleh disebut, ya, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, yang kita sudah rayakan dengan begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena itu tema kita pada Minggu Pentakosta ini adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu dengan tema diperlengkapi Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia, kita akan memperhatikan ada 3 hal. Yang pertama, siapakah yang diperlengkapi? Yang kedua, mengapa kita diperlengkapi? Yang ketiga, untuk bersaksi, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan apa? Ya. Dan sebagai akibatnya, apa yang terjadi? Mari kita lihat ini satu persatu. Siapakah yang diperlengkapi? Firman Tuhan berkata di ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan saudara, di sana siapakah yang diperlengkapi dengan Roh Kudus? Itulah disebut mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada kata semua orang percaya, itu di ayat yang pertama, ya. Namun saudara, tidak hanya bicara percaya saja, tapi mereka yang percaya itu seperti apa? Itulah mereka yang sungguh-sungguh, ya, hidup dalam persekutuan, hidup dalam ibadah, bertekun membaca firman, mendengar firman, serta bertekun berdoa bersama-sama, memecah-mecahkan roti dan memuliakan Allah. Jadi saudara, orang yang diperlengkapi bukan hanya disebut orang Kristen saja, terus gak buat apa-apa, terus dengan Tuhan yang gak ada hubungan apa-apa. Oh tidak. Jadi orang yang diperlengkapi adalah orang Kristen, memang orang percaya kepada Tuhan. Tapi seperti apa ya, orang yang percaya itu? Itulah mereka yang tekun menanti janji Bapa, tekun bersekutu, tekun beribadah, tekun dalam mendengar pengajaran, dan tekun dalam doa bersama-sama memuliakan Tuhan.
Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, juga dalam Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita diperlengkapi? Mengapa kita diperlengkapi? Jawabannya pertama, supaya apa yang menjadi rancangan dan tujuan Allah Tritunggal sejak semula, sejak kekekalan untuk manusia dan dunia ini boleh berjalan tepat, on the track, ya. Kalau dia selesai kepada Yesus saja, terus siapa yang memimpin, mendampingi dan menuntun orang yang sudah diselamatkan itu untuk sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan? Pastilah akan tersesat, pastilah tidak akan benar jalan. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus datang untuk apa? Menghibur kita, mendampingi kita, menuntun kita, menemani kita, mengajar dan membawa kita kepada seluruh apa yang menjadi rancangan Tuhan. Itulah sesungguhnya alasannya, supaya kita berjalan di jalan yang tepat, on the track. Boleh juga berjalan di jalan yang benar, on the truth, dan juga berjalan di jalan yang aman dan selamat, ya, on the safe, ya. Ini penting, ya. Karena itu mari kita sungguh sadari akan hal itu, ya. Nah, firman Tuhan berkata banyak, ya, jalan disangka lurus tapi menuju maut. Itulah sebabnya ada banyak hal rohani yang memang seolah-olah rohani, tapi apakah itu yang dituju? Apakah itu yang dikehendaki? Apakah itu yang betul-betul dari Tuhan? Nah, yang bisa memastikan itu betul dari Tuhan, yang bisa membawa kita bisa sampai kepada Tuhan, hanya satu, itulah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, ya. Nah, hal yang kedua, mengapa kita diperlengkapi? Jawabannya adalah karena jangkauan bersaksi kita itu apa? Di tengah dunia. Berarti apa? Sangat luas, bukan? Kemudian apa? Rawan lagi, berbahaya lagi, ya, penuh dengan kejahatan lagi, ya. Kalau tidak hati-hati bisa bahaya. Kalau tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, akan menjadi makanan dan mangsa bagi si jahat, kan? 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Hati-hati, berjaga-jagalah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Maka tidak ada istilahnya orang rohani kebal terhadap godaan, nggak ada, ya. Itulah alasan mengapa kita diperlengkapi, karena jangkauan kita, pelayanan kita sungguh-sungguh rawan, sungguh resisten dengan dosa, dengan bahaya. Tetapi juga yang ketiga, mengapa kita harus diperlengkapi? Karena sumber daya atau pekerja untuk bersaksi terbatas sementara, ya. Dan tuayan-tuayan yang ada itu justru sangat banyak, ya, terbatas jumlahnya, kan itu sudah dikatakan oleh firman, ya, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Belum lagi bicara tentang kemampuannya, baik dananya, ya kan? Kalau untuk proyek dunia kan, wah, orang bisa jor-joran, orang bisa habis-habisan. Tapi kalau proyek kerajaan Allah, aduh, susah. Jangankan orang sekuler, gitu ya. Gereja dengan gereja kan susah untuk apa? Untuk mau mendukung, kan? Ini kan repot, gitu ya. Itulah sebabnya Roh Kudus tidak bergantung kepada hal itu. Tapi kita butuh Roh Kudus. Tapi perlu diingat dan perlu diketahui, walaupun engkau tidak melakukannya, engkau pelit, engkau tahan-tahan untuk pekerjaan Tuhan, tetap pekerjaan Tuhan terus jalan. Amin. Pelayanan terus jalan, pemberitaan Injil terus jalan, ya. Yang ironisnya adalah yang rugi. Gereja itulah yang rugi kalau tidak terlibat dalam misi atau dalam kesaksian. Nah, saudara-saudara, belum lagi bicara tentang apa? Data, tempat di mana yang belum dilayani, di mana yang belum mendengar Injil. Saudara pernah dengar atau pernah membaca Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10, di mana Paulus disuruh atau diutus Antioquia, jemaat Antioquia, untuk pergi memberitakan Injil ke wilayah Asia kecil. Kemudian apa? Roh Allah mencegah atau Roh Kudus mencegah. Bayangkan, ya? Kemudian sampai mereka akhirnya, ya, di satu tempat daerah yang sungguh-sungguh dituntun Roh Kudus,
dia mendapat penglihatan. Ada seorang Makedonia yang berseru-seru, berteriak, tolonglah kami, tolonglah kami. Nah saudara, kita tidak bisa walaupun kita punya GPS, kita punya CCTV, kita punya mungkin peta, kita sudah mapping. Tapi kalau bicara tempat yang tepat untuk ditabur, tempat yang tepat untuk diberitakan Injil, itu hanya satu pribadi yang tahu. Siapa? Roh Kudus. Maka itu sebabnya kita perlu diperlengkapi, karena kita terbatas dalam mengetahui wilayah mana, suku mana, bangsa mana yang belum atau yang membutuhkan keselamatan atau Injil Tuhan. Belum lagi bicara daya. Daya itu bicara manusia. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, ya, bisa akhirnya apa? Efektif, ya. Bisa akhirnya produktif. Contoh di ayat 4 sampai ayat 12 tadi, ya. Kalau kita baca di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Kemudian dikatakan, orang-orang pada waktu itu dari bangsa-bangsa terheran-heran, tercengang-cengang, kok bisa? Mereka itu orang Galilea tapi bisa kok berbahasa seperti yang kami lakukan, seperti yang kami sungguh katakan, begitu ya, seperti yang kami hidupi. Ini kan sesuatu yang mustahil. Tapi itulah Roh Kudus Allah bekerja berkarya. Nah, ini satu perbuatan yang besar oleh Roh Kudus. Kalau 12 murid, ya, memberitakan Injil dengan bahasa semua orang yang ada di situ. Kalau kita lihat di sana, ya, ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, pendatang dari Roma, orang Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Emang mereka bisa layani satu-satu dengan bahasa masing-masing? Tidak bisa, kan? Tapi justru dengan ada Roh Kudus dan sungguh melengkapi setiap rasul dan murid-murid, mereka bisa berbahasa. Hanya mungkin satu bahasa mereka, tapi yang ditangkap oleh bangsa-bangsa itu seperti bahasa mereka sendiri. Jadi saudara, rupanya perbuatan Tuhan ini sudah mendahului, ya, teknologi, sudah mendahului alat-alat yang canggih zaman sekarang. Itu namanya dubbing atau namanya translate. Rupanya tanpa perlu ada digital, Tuhan bisa mentranslate, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bukan bahasa roh, ya, harus perhatikan, ini bukan bahasa roh, tapi ini bahasa bangsa-bangsa. Ya, mungkin Petrus pakai bahasa Galilea, pasti bahasa Yahudi, tapi yang didengar, yang diterima oleh bangsa Arab adalah bahasa Arab. Yang bahasa bangsa Libya, bahasa Libya. Dari Kapadokia, Kapadokia, dan seterusnya. Dan rupanya itu sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa. Itulah sebabnya mengapa kita perlu diperlengkapi. Ada satu kesaksian, Pak Stephen Tong berkata, waktu beliau melayani di Rusia, itu dikenal sebagai negara komunis, sehingga pada waktu itu orang tidak mudah ke sana, karena ketika diketahui maka akan ditangkap. Hari pertama, malam pertama, dia berkhotbah dengan penterjemah orang Rusia. Ketika diterjemahkan semua berjalan baik. Hari kedua demikian. Tapi begitu hari ketiga tidak ada lagi yang menerjemahkan. Kenapa? Karena orang yang menerjemahkan sudah ditangkap oleh negara, kan, oleh tentara. Akhirnya Pak Pendeta Stephen Tong nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Rusia, nggak bisa. Akhirnya pakai bahasa Inggris. Wah, dia berserah sama Tuhan, dia berdoa, Tuhan gimana? Tapi dia pakai bahasa Inggris. Begitu selesai, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang datang, altar call, untuk apa? Untuk bertobat dan sungguh-sungguh diberkati. Nah saudara, apakah orang-orang mengerti? Itu bukan pekerjaan manusia. Rupanya Pak Pendeta Stephen Tong hanya pakai satu bahasa Inggris, tapi Roh Kudus lah yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Rusia. Mereka akhirnya mengerti. Wow, itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah suatu kuasa mujizat yang dikerjakan Roh Kudus apabila Dia ada memenuhi dan melengkapi saudara dan saya. Amin. Mari kita sadari itu, ya. Jadi itulah alasan mengapa kita harus diperlengkapi. Nah, hal yang ketiga, terakhir,
Untuk bersaksi, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan apa? Nah, ini penting. Ada hal yang harus diperhatikan beberapa. Yang pertama, Roh Kudus memperlengkapi kita dengan komunitas. Komunitas. Bahwa untuk bersaksi Roh Kudus tidak biarkan kita melakukannya sendiri, melainkan menghadirkan orang-orang yang menjadi rekan sekerja, menjadi teamwork, menjadi mitra, menjadi partner bermisi atau bersaksi memberitakan Injil Allah. Perhatikan bahwa dalam pelayanan rasul-rasul ada beberapa perempuan yang setia mengikuti dan mendukung pelayanan mereka sejak dari awal waktu bersama Yesus. Itulah Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, ada Yohana istri Kusa, ada Susana, serta saudara-saudara Yesus dan lain sebagainya. Belum lagi Simon Kirene, belum lagi Nikodemus, ya, bahkan lain banyak. Jadi artinya, ya, ada orang-orang yang hadir untuk bersama dengan kita, untuk bersaksi, untuk menjadi duta atau misi Allah ke segala bangsa. Saudara-saudara, bahkan di dalam firman Tuhan ini, setelah mereka dicurahkan Roh Kudus, ada orang-orang yang bersama dengan mereka. Ada Barnabas, ada Stefanus, ada Filipus, ada jemaat Antioquia, ada Paulus dan lain-lain. Artinya Roh Kudus sedang menyatakan bahwa dalam mengerjakan misi Allah dan bersaksi, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Kita tidak sendiri. Kita punya orang-orang percaya lainnya yang Roh Kudus gerakan untuk bersama-sama bersaksi. Amin. Itu. Yang kedua, Tuhan melengkapi dengan apa? Bukan hanya komunitas, tapi ada otoritas, ya. Bahwa Roh Kudus mengaruniakan apa? Keberanian, wibawa ilahi, dan kuasa Allah, ya. Contoh, kepada para rasul di tengah kerumunan orang banyak pada hari Pentakosta, salah satunya Petrus dengan berani berdiri di hadapan para tua-tua Yahudi dan orang banyak. Dia bersaksi siapakah Yesus, dan berani mengatakan bahwa Petrus adalah saksi nyata itu sendiri. Bahkan berani juga berkata kepada orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Yesus. Dan ini sebuah otoritas, sebuah wibawa Allah yang nyata dialami oleh Petrus. Siapa Petrus? Sebelumnya pengecut, sebelumnya sebagai apa? Pengkhianat, kan? Dia yang sungguh-sungguh penakut, gitu ya. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memenuhi dan melengkapi dirinya, ya. Belum lagi yang berikut, apa yang Roh Kudus lengkapi dari kehidupan para rasul dan juga orang percaya, yaitu apa? Kapabilitas. Kapabilitas ini bicara tentang kemampuan atau karunia-karunia rohani, seperti mengajar, mendidik, menginjili, menggembalakan, melayani, menasihati. Ada hikmat, marifat, ada penyembuhan, ada nasihat, ada kemampuan untuk mendamaikan, dan seterusnya. Karena Roh Kudus bersifat organik, dia juga bersifat dogmatik, evangelistik, bahkan juga bersifat karismatik, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilengkapi kepada setiap orang-orang percaya. Dan itulah yang dialami para rasul ketika Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus boleh mereka alami. Dan yang keempat adalah apa? Imunitas. Jadi yang pertama komunitas, yang kedua otoritas, yang ketiga kapabilitas, dan yang keempat adalah imunitas. Artinya apa? Ada kemampuan untuk bertahan, sebuah ketahanan, ada kekebalan rohani ketika menderita karena Injil, karena misi, karena bersaksi dan lain sebagainya. Mereka tidak tergoyahkan, ya. Ini yang terjadi. Ada sebuah kekuatan yang sungguh-sungguh melampaui keadaan-keadaan kita dan di luar kita. Contoh juga Paulus, kalau kita baca 2 Korintus 6 ayat 4-10. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup.
sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya, banyak orang sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Wah, inilah yang dialami oleh Paulus berkaitan dengan apa? Kelengkapan dari Roh Kudus tentang ketahanan atau imunitas diberikan. Maka akibatnya semua orang yang hadir di hari Pentakosta, mereka tercengang-cengang dan termangu-mangu dengan apa? Karya Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid. Dengan keberanian, kuasa dan kebenaran yang Petrus sampaikan di depan orang banyak, ada sekitar 3.000 orang bertobat yang memberi diri dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus. Bahkan semakin hari hidup mereka semakin disukai oleh semua orang, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Itulah yang dinyatakan baik di dalam ayat yang ke-37, ayat yang ke-47. Saudara, maka mari di hari Pentakosta kita tidak hanya bernostalgia dengan karya Roh Kudus kepada para rasul dan kepada jemaat mula-mula sekitar 2000-an tahun yang lalu, melainkan mari melalui perayaan Pentakosta saat ini, hari ini, sebagai gereja dan anak-anak Tuhan, kita diingatkan, kita ditegur, ditantang, diajar, dimotivasi untuk beri diri kita dipimpin, beri diri kita dipenuhi dan diperlengkapi Roh Kudus. Karena tanpa kita diperlengkapi Roh Kudus, hidup kita mati dan tidak ada bergunanya sama sekali, apalagi pelayanan kita pun sia-sia. Tetapi dengan kita diperlengkapi Roh Kudus, maka segenap tugas kita, karya kita itu akan efektif, dan kita akan menjadi saksi, kita akan bersaksi di tengah dunia. Mari berilah dirimu mulai sekarang ini juga diperlengkapi oleh dan atau dengan Roh Kudus, ya, sehingga kita efektif dan kita berbuah-buah bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di hari Pentakosta ini kembali kami diingatkan supaya sungguh kami diperlengkapi oleh Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan 2000-an tahun yang lalu. Dan hari ini terus berkarya. Biarlah kami memberi diri untuk dipimpin, untuk disertai, dan sungguh dapat hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Meteraikanlah firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita meresponi firman Tuhan dengan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari sebagai respon akan firman Tuhan dan pengakuan iman ini, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita beri dengan penuh syukur, jangan dengan sengaja atau karena paksaan, karena Allah mengasihi kita yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 332. Roh Kudus turunlah.
Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur untuk persembahan, syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sudah berkenan memberkati kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan sebagai bentuk sukacita dan cinta kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, memberkati dan memakainya untuk boleh memperluas dan memperlebar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di dalam dan melalui pelayanan Gereja Poku Kristus Kota Wisata. Berkati semua jemaatmu yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha, berkati rumah tangga dan seluruh kehidupan masa depan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyafaat padamu pada saat ini. Kami bawa dan serahkan pada Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami memohon anugerah Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, khususnya Presiden dengan seluruh jajaran kabinetnya, agar diberi hikmat bijaksana untuk bisa dapat memimpin dan mengatasi situasi pandemi COVID ini segera berangsur-angsur pulih dan sehingga semua aktivitas boleh berjalan dengan normal kembali, dan biarlah ada sesuatu budaya baru yang disebut dengan new normal boleh sungguh ditaati, dipatuhi oleh bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk pelayanan dalam negeri, luar negeri, misi pemberitaan Allah untuk segala bangsa. Berkati Pak Pendeta Charles keluarga bersama tim yang di Kamboja. Tuhan anugerahkan hikmat, bahkan karunia serta tanda-tanda heran untuk boleh melayani dan memberitakan Injil sampai ke setiap daerah pelosok yang ada di Kamboja, sehingga Kamboja boleh dimenangkan dan sungguh penuh kemuliaan Tuhan. Doa kami Tuhan untuk seluruh hamba-hambamu yang Engkau percayakan melayani di gerejamu, baik para pendeta maupun juga para majelis dan juga pengerja. Biarlah juga Tuhan karuniakan hikmat dan kesehatian serta kesetiaan melayani Tuhan, bersama-sama melayani dengan penuh tanggung jawab, sehingga semua pelayan boleh berjalan dengan baik, jemaat boleh dibangun dalam hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam mengenal dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau sehati berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami bawa dan serahkan Tuhan untuk orang-orang tua kami sudah lanjut usia, Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Abu Sungguh, Bapak Ibu Runtur Rambis, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Mama Eti, Bapak Farid Pelialu, Bapak Anwar, Bapak Maratu Panggabean, Bapak Agustinus Omatan, Ibu Dora Tiamun Hersok, Bapak Marulis Lalahi, Bapak Murusinta Burung Tobing, Bapak Bastian Tuaidan, Mama Eki Pelanto, Ibu Fatila Bete, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Sutumeyang, Pendeta Raden Sutopo dan Bapak Pangaribuan. Tuhan beri sukacita damai sejahtera di masa tua, supaya mereka terus bersuka-suka, beria-ria, bersorak-sorai karena Tuhan, dan mereka boleh menjadi berkat teladan bagi anak, cucu, mantu maupun seluruh kehidupan keturunan mereka. Berkati Tuhan supaya mereka juga boleh menjadi teladan yang baik. Doa kami juga untuk yang sakit, Bapak Sabar Gultom, Ibu Selvi Rembren, Ibu Suti Stombul, Ibu Oce, Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth Dr. Julu, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Perialu, Adik Michael Tirta Wenata, Marshall, Bapak Saat Sirai, Mama Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, supaya Tuhan Engkau berserta mereka dan terus menghibur, menguatkan, sehingga di kala lemah mereka tidak putus asa dan kehilangan pengharapan, tapi mereka punya iman yang kuat untuk mereka terus mengamini bahwa Tuhan ada dan Tuhan dapat dan sanggup memulihkan mereka dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami berkebutuhan khusus Benyamin Tanjung dan Daniel Gunawan dan anak-anak yang ada di SPB Kiliakon. Tuhan berkati anak-anak ini, berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan serta kemampuan mereka terus berkarya untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam dan melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bawa dan serahkan juga untuk ibu-ibu yang hamil, Bu Juliana Gulton, Bu Siti Nurlela, Relasari, Rahayu Ningsi. Tuhan berkati. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kandungan yang ada. Engkau jaga dan Engkau lindungi si bayi atau janin yang ada. Engkau juga yang memberkati pertumbuhannya, sehingga pada waktunya anak-anak ini boleh lahir dengan keadaan selamat, dengan keadaan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan serahkan juga Tuhan untuk yang berhari ulang tahun di minggu ini. Tuhan juga menolong, memberkati. Dengan penuh syukur kami topang doakan untuk adik Immanuel Gaviano Siregar,
Saudara M. Erin Sinaga dan Bapak Agustinus Widya Montoro. Mari Tuhan, dengan usia yang bertambah, biarlah mereka terus bertambah-tambah juga mencintai-Mu, mengenal-Mu, melayani dan memuliakan hidup mereka dengan segala kehidupan dan karya yang ada. Bahkan Tuhan, terus Engkau buat mereka takjub akan perbuatan-perbuatan Tuhan di tahun-tahun rahmat yang mereka akan lalui ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa dan sampaikan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, khususnya merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta ini. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus dan dipimpin, dipenuhi, diperlengkapi oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian, dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, kami bawa dan sampaikan di dalam satu nama Yesus Kristus yang sungguh telah mengasihi kami dan mendengar doa-doa kami. Kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kita boleh ada di ujung ibadah atau di akhir ibadah kita. Mari kita bersukacita, kita memuji Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus memegang dan memimpin kehidupan kita.
dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kita selesai, mari kita bersyukur bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.